Kenalkan, nama saya Anisatun Nazilah dari TS1 semester 8. Akan mempresentasikan tentang pengelolaan sumber daya air terpadu pelatihan perencanaan teknik sungai. Di sini ada 4 bab, yaitu 1. Pengertian pengelolaan sumber daya air terpadu. Yang kedua, lingkup pengelolaan sumber daya air terpadu. Yang ketiga, penerapan pengelolaan sumber daya air terpadu. Dan materi yang keempat, ilustrasi implementasi PSDAT. Materi yang pertama, daerah aliran sungai adalah suatu wilayah di dataran yang merupakan satu kesatuan dengan sungai anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengaliri air yang berasal dari curahan hujan ke danau atau laut secara alami. Yang batas di darat merupakan perpisahan topologis secara. Materi yang pertama yaitu daerah aliran sungai adalah suatu wilayah dataran merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengairi air yang berasal dari curahan hujan, danau, atau ke laut secara alami. Yang batas di daratan merupakan perpisahan topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas dataran. Selanjutnya, pengelolaan SDA terpadu adalah proses pengelolaan SDA yang memadukan antara sumber daya air dan sumber daya terkait lainnya, antara sektor, antara wilayah secara keterlanjutan, tanpa harus mengorbankan lingkungan dan diselenggarakan dengan pendekatan partisipatif. Terdapat 3 permasalahan pokok yang dapat dirasakan sedemikian sehingga PSDAT diperlukan, yaitu masalah umum, air, krisis perilaku, krisis penyelenggaraan pengelolaan, masalah aktual, ketahanan pelayanan air bersih, banjir, masalah pengelolaan masa lalu. Perkembangan PSDAT terdiri dari proyek ekaguna, multiguna, dan terpadu. Yang diperlukan dalam PSDAT adalah integrasi dan interaksi antara sistem alam dan sistem sosial. Materi yang kedua, pengelolaan daerah aliran sungai adalah pengelolaan sumber daya alam yang terpadu pada suatu daerah aliran sungai seperti vegetasi, tanah, dan air sehingga dapat memberikan manfaat dan optimal dan kesinambungan. Sasaran pengelolaan daerah aliran sungai adalah daerah-daerah yang secara alami berpotensi terhadap kejadian kerusakan lingkungan, khususnya erosi lahan di bagian hulu dan tengah aliran sungai yang memiliki kemiringan lebih dari 8%. Yang selanjutnya, pengelolaan daerah aliran sungai didasarkan atas landasan institusional, landasan potensional, landasan operasional. Kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai meliputi 2 aspek teknik yang menanganinya harus melakukan secara terpadu dengan memakai daerah aliran sungai yang bersangkutan sebagai satu kesatuan wilayah pengembangan. 2 aspek yang dimaksud adalah aspek orgoteknik dan aspek civil teknik. Lingkup pengelolaan PSDA terpadu merangkum suatu upaya-upaya merencanakan, melakukan, memantau, dan mengevaluasi dalam menyelenggarakan konservasi pedaguyanan pengendalian daya rusak PSDA. Pelembangan wilayah sungai terdiri dari wilayah sungai yang merupakan satuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau puluhan pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km persegi. Wilayah sungai yang pengelolaannya berada di pemerintah pusat dalam pelaksanaan dibagi 2, yakni wilayah sungai yang statusnya sebagai
balai besar dan wilayah sungai yang statusnya sebagai balai. Terdapat instansi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air, yaitu dalam aspek konservasi terdapat pengetahuan pertanian, PU, perindustrian dalam negeri, ESDM, dan lain-lain. Pada aspek pegayungan terdapat pertanian, PU, PSDA, Cipta Karya, ESDM, kesehatan dalam negeri. Kemudian pada aspek pengendalian daya rusak terdapat PU dalam negeri, PSDM lingkungan hidup, kekuatan, PNBM. Untuk materi selanjutnya, terdapat beberapa persyaratan dalam penerapan pengelolaan sumber daya air terpadu, yakni 1. Memiliki lembaga pengelolaan PSDA. Yang kedua, memiliki kebijakan. Yang ketiga, memiliki data. Yang keempat, memiliki wadah koordinasi. Yang kelima, memiliki sasaran yang jelas. Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah administratif yang bersangkutan. Untuk materi yang selanjutnya, materi keempat, sumber daya air, mengendalikan daya rusak air yang memperdayakan masyarakat. Ilustrasi implementasi pengelolaan sumber daya air terpadu terdiri dari konservasi sumber daya air, pedayugunaan. Ini adalah gambar-gambar pemanfaatan atap untuk menangkap air. Ini sungai yang indah yang kita inginkan. Ini teras bangku atau teras siring ya, yang kita biasa disebut teras siring. Ini pengaturan sempadan di Sungai Jepang. Ini ruang pengendalian banjir di Malang. Ini instalasi imajiner Super Live, pemberdayaan masyarakat. Terima kasih.